Ini adalah penyakit kutu putih yang biasa menyerang pada daun dan juga pelepah pada bonsai kelapa. Penyakit kutu putih ini umum ditemukan pada tanaman bonsai kelapa dan juga pada tanaman-tanaman lain. Biasanya dia akan menyerang bagian pelepah dan juga daun pada tanaman bonsai kelapa, yang pada akhirnya akan menyebabkan kerusakan pada bagian daun, lama-lama akan mengering dan akhirnya layu serta mati. Nah, bisa kita lihat tanaman kutu putih senang sekali bersembunyi di balik bawah daun dan juga pada batang pelepah di bagian ini. Nah, kali ini saya akan membagikan pengalaman cara untuk menghilangkan penyakit kutu putih pada tanaman bonsai kelapa dengan cara yang mudah, murah, dan pasti tepat sasaran. Ya, saya menggunakan sabun pencuci piring liquid. Ini harganya 2000, murah sekali, tapi sangat efektif untuk mengusir atau menghilangkan kutu putih pada tanaman bonsai kelapa kita. Caranya adalah mengambil sebagian kecil atau sedikit saja dari sabun cair pencuci piring ini, kita masukkan ke dalam wadah, kira-kira mengambil sebagian ini. Nah, bisa saya tunjukkan. Nah, ini ada sedikit aja ya, karena ini nanti akan kita encerkan dengan menggunakan campuran air dengan perbandingan kira-kira 1:3. Kenapa harus dicairkan menggunakan air? Karena ini nantinya akan kita gosokkan pada daun yang terkena kutu putih. Nanti akan langsung kita bersihkan bagian bawah daun yang sudah menghitam ini dengan menggunakan sikat gigi. Gosokkan pada permukaan daun yang terkena kutu putih tadi. Untuk aplikasinya sendiri, teman-teman sebenarnya bisa memakai alat spray atau penyemprotan itu ya, tapi saya pernah menggunakan alat semprot atau sprayer untuk menghilangkan kutu putih. Dia hilang hanya di bagian yang terlihat aja, tapi di sela-sela bagian dalam ternyata masih ada. Jadi si kutu putih ini benar-benar tidak tuntas hilang. Makanya saya sarankan untuk menggunakan sikat atau kuas. Tapi kalau kuas biasanya daya jangkaunya juga nggak terlalu maksimal saat proses penggosoknya. Jadi menurut saya, saran saya itu menggunakan sikat gigi, bekas sikat gigi itu lebih efektif ya. Tapi bagi teman-teman yang mau coba pakai spray atau pakai kuas, bisa juga sih dicoba di rumah. Nah, kita bersihkan juga di bagian pelepah batangnya, karena biasanya di sini tempat tumbuhnya si kutu putih tadi. Kalau tidak kita sikat, cuman kita semprot, biasanya dia masih nempel nih di sela-sela di antara pelepahnya. Jadi memang harus disikat.
Buat teman-teman gak usah takut tanamannya jadi mati, karena penggunaan sabun cuci piring ini menurut saya masih dalam kategori aman. Apalagi setelah kita melakukan aplikasi penggosokan kutu putih pada bagian daun ini, nanti setelahnya akan kita bilas menggunakan air. Nah, langkah selanjutnya adalah mencuci daun bonsai kelapa yang sudah kita bersihkan dari kutu putih tadi menggunakan air yang mengalir. Teman-teman juga bisa menggunakan selang ya untuk melakukan penyemprotan, atau juga bisa menggunakan gayung langsung disiram, karena memang tujuannya hanya untuk membersihkan sisa busa yang menempel pada daun tadi. Karena sisa busa tadi dikhawatirkan akan menimbulkan efek panas sehingga menyebabkan daun bisa jadi layu atau bisa berubah warnanya, makanya kita bilas. Nah, setelah itu saya mengurangi media tanam pada tanaman bonsai kelapa ini untuk saya buang, dan saya akan gantikan dengan media tanam yang baru, tapi tidak seluruhnya ya yang saya ganti, saya hanya ambil sebagian aja. Tujuannya adalah mengurangi dari tingkat pencemaran cairan pencuci piring tadi yang masuk ke dalam media tanah, tetapi tidak secara ekstrim membuat tanaman ini stres, karena biasanya kalau kita ganti total tanaman akan stres dan dikhawatirkan malah nanti layu dan mati. Nah, yang terakhir adalah melakukan penjemuran. Di sini saya hanya menjemur secukupnya aja dan tidak terlalu lama, karena setelah dijemur ini tanaman akan saya letakkan di tempat yang teduh sampai dia pulih kembali pertumbuhannya dan kutu putih yang mengganggu bisa benar-benar hilang. Baiklah, terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir.